Korea Selatan terdiri dari daerah khusus ibu kota Seoul, 6 kota metropolitan, 8 provinsi, 1 daerah otonomi khusus, dan 1 provinsi khusus. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur. Negara ini menempati bagian selatan semenanjung Korea. Negara ini berbatasan dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara di utara, Laut Timur Laut Jepang di timur, Laut Cina Timur di selatan, dan Laut Kuning di barat. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Top-down. Paradigma pembangunan top-down adalah model perencanaan pembangunan di mana keputusan dan program ditetapkan oleh pemerintah atau atasan di tingkat tertinggi lalu diimplementasikan oleh bawahan dan masyarakat. Dalam paradigma ini, pemerintah atau pemimpin percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan terbaik dan menentukan kebutuhan masyarakat. Sementara masyarakat berperan sebagai objek yang menerima hasil pembangunan tanpa banyak dilibatkan dalam proses perencanaan. Di Korea Selatan, Korea Expressway Corporation bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jalan tol yang terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan transportasi. Proyek besar pertama KEC adalah pembangunan jalan tol Gyeongbu yang dimulai pada tahun 1968 dan selesai pada tahun 1970. Pada tanggal 7 Juli tahun 1970, jalan tol Gyeongbu yang menghubungkan Seoul dengan Busan dibuka. Koneksi dua kota utama yaitu Seoul dan Busan di satu jalan membuat seluruh daerah di Korea Selatan dapat ditempuh hanya dalam 1 hari karena hanya butuh waktu 4 jam saja. Pembangunan jalan tol Gyeongbu ini membuat ekonomi Korea Selatan mengalami kemajuan yang luar biasa. Kereta ini diluncurkan pada April 2024, menjanjikan penyempurnaan dari model kereta cepat Korea Selatan sebelumnya, Korea Train Express yang dioperasikan oleh Korail. Kereta baru ini sekarang menjadi yang tercepat di Korea, mencapai kecepatan hingga 320 km per jam, 200 mph, dan menyelesaikan perjalanan dari Seoul ke Busan hanya dalam waktu 2 jam 17 menit, berkat bodi aluminiumnya yang ringan dan profilnya yang ramping. Korea Selatan melakukan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19. Korea Selatan membuat aplikasi khusus untuk masyarakat dapat mengakses informasi rinci tentang jumlah pasien, wilayah yang terdampak, riwayat kontak dan tempat yang pernah dikunjungi pasien corona, hingga pengumuman peringatan waspada jika berada di dekat pasien yang terinfeksi COVID-19. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pembangunan bottom-up adalah sebuah pendekatan di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut terlibat langsung dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan program pembangunan. Salah satu contoh sukses dari pendekatan ini datang dari Korea Selatan melalui gerakan Desa Baru yang dimulai pada tahun 1971. Saat itu, pemerintah hanya memberikan bantuan awal berupa semen dan baja. Namun, masyarakat desa diberi kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana memanfaatkannya, seperti membangun jalan desa, memperbaiki rumah, hingga membuat saluran irigasi. Hasilnya, desa-desa menjadi lebih mandiri dan kesenjangan antara kota dan desa semakin mengecil. Kebijakan ini awalnya merupakan gerakan nasional besar, namun sekarang sudah tidak lagi aktif sebagai program utama pemerintah Korea, tapi masih hidup sebagai warisan gerakan sosial dan branding internasional. Tidak berhenti di sana, pada 2004 Korea Selatan juga meluncurkan program pengembangan desa terpadu. Dalam program ini, beberapa desa dikelompokkan menjadi satu pusat desa dan menentukan proyek prioritas sesuai kebutuhan mereka, mulai dari pembangunan fasilitas ekonomi hingga kegiatan sosial. Pemerintah kemudian menyalurkan dana untuk mendukung inisiatif tersebut, sehingga pembangunan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Kebijakan ini secara formal berakhir pada 2010, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Unsur-unsurnya digabung dan dilanjutkan dalam program pembangunan desa berikutnya, sehingga gagasan dan prakteknya masih hidup hingga sekarang. Pada 2004, Korea Selatan juga mengeluarkan kebijakan kualitas hidup perdesaan
dengan verifikasi atau konsultasi desa. Melalui survei dan konsultasi, pemerintah mendengarkan langsung suara masyarakat sebelum membuat kebijakan. Hal ini membuat keputusan pembangunan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima dengan baik oleh warga desa. Kebijakan ini berhenti sebagai program khusus, tapi idenya tetap hidup sebagai cara membuat kebijakan pedesaan lebih relevan. Pada 2013, Korea Selatan mengembangkan program Kembali ke Desa dan Bertani. Program ini mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk kembali ke desa dengan memberikan berbagai dukungan mulai dari pelatihan, teknologi pertanian, hingga fasilitas lokal. Dengan begitu, potensi desa bisa dimanfaatkan secara maksimal dan masyarakat pedesaan berperan aktif dalam menggerakkan pembangunan wilayahnya. Kebijakan ini bukan sekedar program sementara, tetapi berkembang dan berlanjut hingga sekarang karena relevan dengan masalah urbanisasi dan penuaan desa. Pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Korea Selatan sempat mengalami krisis demografi. Namun, pada tanggal 26 Februari 2025, Badan Statistik Korea merilis data terkait angka kelahiran anak di Korea meningkat sebesar 8.300 orang. Kebijakan penting yang mendorong peningkatan angka kelahiran di Korea Selatan yaitu peningkatan periode cuti melahirkan berbayar, peningkatan periode cuti melahirkan untuk suami, bantuan cuti mengasuh anak untuk perusahaan kecil dan menengah, kewajiban penyediaan statistik terkait cuti mengasuh anak untuk perusahaan terdaftar, serta pemotongan pajak untuk dana bantuan kelahiran anak dari perusahaan. Pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan. Pada tahun 1990, pemerintah Korea Selatan menerapkan sistem pembuangan sampah berbasis volume, di mana setiap warga harus membayar untuk setiap plastik sampah yang akan digunakan. Sedangkan pada tahun 1998, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan Extended Producer Responsibility yang mewajibkan perusahaan dan industri untuk mendaur ulang sebagian dari produk yang dihasilkan. Pembangunan berkelanjutan. Korea Selatan menerapkan pembangunan berkelanjutan lewat kebijakan Green New Deal yang fokus pada energi ramah lingkungan, pengurangan emisi, dan investasi di industri hijau. Pemerintah juga menggabungkan program hijau dengan transformasi digital untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga ekonomi tetap tumbuh. Selain itu, Korea secara rutin memantau kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui laporan resmi dan platform data nasional sehingga arah kebijakan lebih terukur. Pembangunan berpusat pada manusia. Korea Selatan menekankan pembangunan yang berpihak pada manusia dengan memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan kesempatan kerja. Melalui Human New Deal, pemerintah mendukung pekerja yang terdampak perubahan industri dengan pelatihan, serta memperkuat perlindungan keluarga dan kelompok rentan. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Korea Selatan mencatat pertumbuhan sebesar 2% pada tahun 2024. Sejalan dengan estimasi Bank of Korea, angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,4% pada tahun 2023. Pendorong utama dan indikator ekonomi, yang pertama, ekspor, meningkat sebesar 7%. Yang kedua, pendapatan nasional bruto GNI per kapita mencapai $36.624 pada tahun 2024. Yang ketiga, investasi fasilitas meningkat sebesar 1,6%. Distribusi pendapatan di Korea Selatan masih menghadapi tantangan. Ketimpangan pendapatan terlihat dari perbedaan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Pemerintah berperan menekan kesenjangan melalui pajak progresif dan program kesejahteraan sosial, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata dibanding sebelum intervensi. Gini rasio pada tahun 2020 yaitu 0,327, sedangkan indeks Gini pada tahun 2021 menjadi 0,329. Pemerintah Korea Selatan dianggap berhasil menjaga kestabilan distribusi pendapatan melalui sistem kesejahteraan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan. Indeks pembangunan manusia Korea Selatan pada tahun 2022 berada di angka 0,929 dan menempati peringkat ke-19 dunia. Kemudian, pada 2023 nilainya naik menjadi 0,937. Namun peringkatnya turun ke posisi 20 karena kompetisi antar negara lain juga meningkat. Peningkatan ini ditopang oleh usia harapan hidup yang kini mencapai lebih dari 84 tahun, rata-rata lama sekolah sekitar 12,7 tahun, harapan lama sekolah 16,6 tahun, serta pendapatan per kapita yang tinggi. Semua ini menggambarkan bahwa kualitas kesehatan,
pendidikan, dan standar hidup di Korea Selatan terus membaik. Pertumbuhan PDB nasional Korea Selatan cenderung moderat. Kenaikan tetap terjadi karena produktivitas tinggi dan tingkat pendidikan yang kuat. Pendapatan per kapita Korea Selatan yang tinggi mencerminkan kekuatan daya saing industrinya, terutama teknologi, otomotif, ekspor, dan pertumbuhan ekonominya yang stabil. Pada tahun 2023, PDB nasional Korea Selatan sekitar 34,1 US dollar. Pada 2024, perkiraan sekitar 34,4 US dollar. Pada 2025, perkiraan sekitar 34,7 US dollar. Indeks kualitas hidup. 1. Harapan hidup. Korea Selatan memiliki angka harapan hidup yang tinggi, yaitu 84,4 tahun pada 2024. Angka ini mencerminkan keberhasilan negara dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, gizi masyarakat, serta sistem jaminan kesehatan nasional. Dibandingkan dengan rata-rata dunia yang masih di kisaran 73 tahun, Korea Selatan jauh lebih baik. Jika dilihat per jenis kelamin, perempuan memiliki harapan hidup sekitar 87,3 tahun, salah satu angka tertinggi di antara negara-negara maju di Asia. Sedangkan laki-laki memiliki harapan hidup sekitar 81,3 tahun, juga menunjukkan peningkatan signifikan. 2. Angka kelahiran. Pada tahun 2025, angka kelahiran Korea Selatan tercatat 6,72 per 1000 penduduk, sedikit menurun 0,39% dari tahun 2024 yaitu 6,74. Tahun 2023 sempat turun drastis menjadi 4,50, lalu melonjak di 2024. 3. Angka kematian bayi. Tahun 2025, angka kematian bayi Korea Selatan adalah 1,72 per 1000 kelahiran hidup, turun dari 2024 yaitu 1,76. Tahun 2023 masih 2,30 dan 2022 mencapai 2,40. 4. Angka kematian kasar. Pada 2025, angka kematian kasar mencapai 7,31 per 1000 penduduk, naik tipis dari 2024 yaitu 7,10. Tahun 2023 lebih rendah yaitu 6, sedangkan 2022 sebesar 7,30. 5. Angka kesuburan. Total fertility rate Korea Selatan pada 2025 adalah 1,8 anak per perempuan, hampir sama dengan 2024 yaitu 1,8, tetapi jauh di atas 2023 yang hanya 0,72, terendah dalam sejarah. Angka ini masih jauh di bawah replacement level yaitu 2,1.